Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Siap. Iya, Siang. baik. Sehat ya Bapak Ibu. Mencari timbal si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang terhormat itu Bapak Tri Gusema Putra MPD, yang terhormat Ibu Nur Aini Eskom, dan yang terhormat Bapak Koordinator Pendekar VR Riau, yaitu Bapak Muhammad Ridho Kurniawan. Hari ini Bapak Ibu kita masuk ke hari yang terakhir ya, hari ketiga itu untuk penyampaian materi, pemaparan materi itu selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kita yang ganteng sekali ini, Bapak Muhammad Ridho Kurniawan, tentang membuat format template Melia Lab atau kemarin sering disebut RPP ya Bapak Ibu, atau di sini sering disebut format template Melia Lab. Nah, untuk Bapak Ibu nanti kalaupun ada pertanyaan untuk didiskusikan, boleh via di kolom chat untuk dipertanyakan, dibuat pertanyaannya di sana. Kemudian untuk hari ini ya Bapak Ibu, durasinya kita itu sebenarnya mulai jam 2, tadi kita nunggu kawan-kawan, dan kita mulai tadi 14:10, nah berakhir nanti di jam 4 atau 16 waktu Indonesia Barat. Nah kemudian sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kemarin, apakah sudah dicoba pembuatan kreator scenes-nya kemarin yang dipaparkan oleh Bu Nur Aini, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang buat? Tapi saya baca di grup itu sudah banyak ya Bapak Ibu, bagus sekali. Terima kasih atas motivasinya Bapak Ibu semuanya. Ini hari di rumah dulu Bu, belum bisa gerak apa-apa. Jadi ya, iya Bu Yani. Saya berharap nanti Bapak dan Ibu tidak hanya ingin mendapatkan sertifikat saja, saya ingin berharap Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, dan ini saya berharap diterapkan seterusnya berkelanjutan untuk media dalam pembelajaran ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, baiklah kita silahkan kepada narasumber kita yang ganteng ini, yaitu Bapak Muhammad Ridho Kurniawan. Kepada Bapak dipersilahkan. Mohon maaf Pak Ridho, suaranya. Oke, udah muncul suara saya Bu Fani. Sudah Bapak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya ingin memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan ya bertemu kembali pada hari sesi ketiga dari pelatihan kita ini. Kemudian salam dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Fani, kemudian tim pihak Melia Lab yang mewakili pada kesempatan kali ini yang masih memberikan kami kesempatan waktu ya untuk berbagi dengan guru-guru lain ya. Pasti ini adalah guru-guru yang yang pengen maju ya, beradaptasi dengan zaman. Kemudian yang terhormat juga para trainer Bapak Tri Gusema Putra, kemudian ini peserta semua yang menyempatkan waktu untuk mengikuti pertemuan yang ketiga ini. Kita berharap hari ini sama dengan ya Bapak Ibu, minimal sama dengan hari kemarin ya. Kemarin sekitar 50 orang. Hari ini kalau saya lihat sejauh ini masih 37 orang. Artinya kan ini sebuah penurunan ya Bapak Ibu. Entah itu karena jaringan ya yang lainnya mendukung sehingga tidak mengikuti Zoom ini, tapi kita harap nanti minimal sama seperti hari kemarin.
Oke Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan layar saya, biar apa yang saya bicarakan bisa Bapak Ibu lihat langsung. Sudah terlihat file saya Bu Fani? Sudah Bapak Ridho. Oke. Nah, pada kesempatan sangat bagus ini, kita ya kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara membuat konten VR-nya ya di aplikasi Minalab Creator-nya. Seperti yang saya lihat di grup itu, ya Bapak Giyitno itu, dan kemudian Bapak, Ibu siapa namanya tadi? Ibu, saya lupa nama ibunya, tapi tadi sudah mengirimkan juga beberapa contoh scene yang Ibu itu buat. Nah, saya melihat ini sepertinya hari ini tugas saya cukup cukup dimudahkan oleh kegiatan ini ya, setelah kemarin Bu Aini sudah menjelaskan banyak sekali tentang bagaimana ya. Mungkin tugas yang paling sulit dalam kegiatan ini dari 3 trainer itu adalah Bu Aini sepertinya, karena mengajarkan dari awal ya pembuatan kontennya. Karena hari ini dari materi saya itu tentang template Bapak Ibu ya. Kalau template ini kalau kita bawa mengajar di kelas ini semacam RPP Pak Ibu ya, karena kita sebagai pendidik kan dia biasa juga bikin RPP, pasti Bapak Ibu sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk dari RPP tersebut. Nah, seperti yang tampil di sini yang Bapak Ibu lihat di layar masing-masing, di sini saya tampilkan ya semacam RPP atau di sini kita panggil dia itu sebagai template skenario. Nah, jadi dalam dunia VR Minalab ini kita panggil ini bukan RPP tapi template skenario. Nah, dalam template skenario ini akan saya jelaskan bahwa nanti harus ada 4 tahap posisi ya Bapak Ibu dalam konten Bapak Ibu. Jadi ini sangat berbeda ya, ini template-nya, ini kontennya. Nah, antara template dan konten itu harus menyesuaikan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, jadi duluan mana nih Pak yang harus kita buat? Apakah kita bikin kontennya terlebih dahulu atau membuat skenario terlebih dahulu? Nah, saya pernah membaca sebuah tulisan yang itu juga menyadarkan saya bahwa kita itu sebenarnya butuh persiapan Bapak Ibu ya, karena hasil yang bagus dimulai dari persiapan yang bagus juga Bapak Ibu. Artinya kita buatkan dulu template seperti ini ya, semacam gambaran bagaimana hasil konten kita nanti, baru kita buatkan kontennya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuat kontennya tidak berimajinasi lagi, imajinasi Bapak Ibu tuangkan dalam template ini. Kira-kira apa yang harus ada, kemudian bagaimana nanti siswa bisa memahami setiap masalah yang dihadapinya. Seperti contoh ini kita mengangkat tema sifat dan wujud benda. Nah, begitu Pak Ibu ya, jadi kita buatkan dulu template-nya, baru kita buatkan konten dalam Minalab Creator-nya. Oke, lanjut saja Bapak Ibu. Di sini harus ada 4 buah tahap ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang pertama ya, itu harus ada nanti pemicu masalah Bapak Ibu. Ini pemicu masalah. Kemudian yang kedua ada posisi mengetahui. Kemudian yang ketiga ada posisi memahami. Nah, kemudian yang terakhir ada posisi membandingkan, menganalisis. Nah, saat ini saya jelaskan dulu apa saja ya maksud dari setiap tabel dan baris yang ada dalam Google Spreadsheet yang saya tampilkan ini. Nah, ini posisi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 posisi. Kemudian konsep ini adalah skenario, bentuk skenario Bapak Ibu. Bentuk skenario yang ada dalam kontennya nanti. Kemudian dalam setiap posisi, seperti posisi pemicu masalah ini, itu harus ada aset ya. Pasti kita kan memasukkan aset 3D dari konten akan kita buat. Nah, apa saja aset yang diperlukan dalam posisi ini nanti? Bisa imajinasikan sesuai bidang yang Bapak Ibu ampu. Seperti environment ini, ya ini. Saya tampilkan dulu. Ini lingkungan Bapak Ibu. Ya, di sini menunya ya, yang apa kira-kira yang harus ada dalam konten kita. Kemudian kolom selanjutnya ada structure. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa ngambil di bagian structure ini. Kemudian selanjutnya ada static object. Ini ada juga. Kemudian yang terakhir animated object Bapak Ibu. Kemudian kalau saya geser lagi di sini ada tabel kolom ya tentang pop up info. Pop up info kan terbagi 3 Bapak Ibu ya. Bisa saya tengok dulu ya. Nah, ada teks, ini teks Bapak Ibu ya. Ada teks, kemudian ada audio, ya kita bisa masukkan audio dengan record sendiri dari aplikasinya langsung atau dari audio yang sudah ada di luar aplikasi ya Bapak Ibu ya.
Kemudian yang ketiga ada quiz, itu khusus untuk pop-up info. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, apakah semua ini isi? Nah, untuk menjawab itu, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, itu sesuai kreasi masing-masing. Jadi, seperti pada tahap pemicu masalah ini, ya saya tidak membuat pop-up info. Tidak masalah Bapak Ibu, itu tergantung Bapak Ibu nanti merancangnya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, untuk menggunakan melalui kreator ini, kalau masalah kreativitas, ya, kalau hasilnya bagus atau enggaknya, itu tidak tergantung berapa lama Bapak Ibu menggunakan aplikasinya. Bukan berarti kami trainer itu lebih bagus dalam pembuatan kontennya daripada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Itu tidak betul Bapak Ibu. Ini semua tergantung bagaimana daya imajinasi dan kreativitas kita masing-masing. Jadi kalau kreativitas kita memang bagus, ya, imajinasi kita kuat, nah itu nanti akan ada-ada saja, ya, hal-hal menarik yang Bapak Ibu masukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Seperti contoh ini, ya. Ini adalah template buatan Milalep sendiri. Nah, seperti contoh sini Bapak Ibu. Milalep membuat ini Bapak Ibu, ya, robot ini. Ini Bapak Ibu, ya, membuat robot. Nah, saya rasa saya menduga ini adalah untuk menarik minat siswa ya Bapak Ibu. Karena kebetulan konten ini tentang sifat dan wujud benda ini adalah konten kelas 7 SD ya, atau nggak salah kelas 5 SD Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau anak SD itu kan suka dengan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Padahal kalau kita pikir-pikir kan apa juga gunanya robot ini berada di sini. Tapi ini adalah salah satu bentuk implementasi imajinasi yang dibuat oleh tim Milalep dalam membuat konten tentang sifat dan wujud benda Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu, biar nanti kita sama-sama paham Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut Pak. Oke. Nah, kita mulai langsung Bapak Ibu, bagaimana cara membuat template-nya, dan kita nanti ke dalam ininya Bapak Ibu ya, ke dalam kontennya. Oke. Saya mulai dulu dari player. Oke, ini player kita Bapak Ibu ya, kita sendiri ketika di viewer. Nah, pada tahap pemicu masalah, itu kita jelaskan dalam konsep skenario di sini tentang apa kira-kira yang menjadi masalah siswa. Seperti sekarang ya, player adalah siswa kelas 4 yang belum mengetahui tentang sifat dan wujud benda. Nah, di sini kita akan menemukan masalah di siswa kita bahwa dia belum mengetahui tentang sifat dan wujud benda. Nah, jadi pada akhirnya nanti ketika mereka menggunakan konten ini, mereka menjadi paham kira-kira apa itu sifat dan wujud benda setelah melalui setiap standpoint dan pop-up info yang tersedia dalam konten kita. Nah, aset yang diperlukan ya, pastinya ruang labor. Ya, yang mana ya ruang labor ini Bapak Ibu ya? Ini ruang labornya. Nah, ini. Ini adalah ruang labor yang kita masukkan dari ini. Bapak Ibu bisa ketikkan labor ya. Silakan kreasikan sendiri Bapak Ibu di kreator masing-masing. Nah, kemudian apa kira-kira struktur yang kita butuhkan? Ada ruang labor, ada alat-alat labor yang mendukung lainnya seperti Bapak Ibu ini ya, seperti ada berbagai macam sini ya. Ada ini ya, kebetulan ini kita anggap saja sebagai labor IPA. Ada ini apa namanya tadi? Neraca analitik, alat destilasi. Nah, kebetulan saya cuma masukkan 2 saja biar tidak berat kontennya ketika dimuat di viewernya. Kemudian ada lagi animated object ya, tadi environment, structure, static object. Kemudian ada lagi animated object ya. 2 orang humanoid sedang mengobrol, 1 orang kepala labor ditempatkan di depan pintu masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini 2 orang humanoid sedang mengobrol. Yang di sini saya anggap mereka ini ya melalui setiap standpoint sehingga mereka berbincang-bincang di sini Bapak Ibu tentang materi yang mereka dapatkan di setiap standpoint yang tadi. Nah, anggap kita sebagai player itu baru masuk ke labor dan teman kita ini sudah masuk terlebih dahulu dan mereka sedang berdiskusi tentang hasil pemahaman mereka terhadap apa yang ada di setiap standpoint ataupun pop-up info. Nah, ini Bapak Ibu ya. 1 orang kepala labor ditempatkan di depan pintu. Nah, ini ya yang akan membantu kita, akan mengarahkan kita apa yang harus pertama sekali kita lakukan dalam labornya. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini kosong. Nah,
Kalau tadi kan adalah pemicu masalah, masalah apa yang dihadapi oleh siswa. Nah, sekarang pada tahap kedua, itu adalah tentang mengetahui Bapak Ibu. Saya gambarkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya di sini adalah sebuah tahap masalah, ya, pemicu masalah, masalah apa yang dihadapi oleh siswa, di sini memahami, nanti di sini hasil akhirnya. Nah, dari tahap masalah ini, bagaimana siswa untuk bisa memahami apa yang menjadi masalah? Nah, di tengah-tengah sini ada sebuah proses mengetahui. Ya, Bapak Ibu, ini proses mengetahui ini jembatan antara pemicu masalah dengan memahami yang ada pada proses ketiga nanti. Nah, saya tampilkan langsung. Mengetahui, ya, proses mengetahui. Player bertemu dengan kepala labor yang juga kebetulan guru IPA yang akan menampilkan video YouTube tentang wujud dan sifat benda. Nah, aset yang dibutuhkan sama seperti yang tadi. Yang beda itu cuma di sini Bapak Ibu ya. Pada pop-up infonya. Hai, mari kita mengenal wujud dan sifat benda dengan menonton video berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini pop-up infonya. Hai, mari kita mengenal dengan menonton video berikut. Nah, ini saya taruh video YouTube-nya di sini. Bapak Ibu bisa klik ya untuk ngetesnya pada viewernya. Oke, setelah itu kita geser ke samping, kosong ya. Nah, setelah proses mengetahui tadi, kita masuk ke dalam proses memahami. Ya, jadi proses memahami ini adalah proses bagaimana siswa itu paham ya Bapak Ibu tentang apa yang menjadi masalah tadi. Masalahnya tadi kan belum mengetahui tentang sifat dan wujud benda. Nah, pada proses memahami ini, kita buat skenario bagaimana siswa itu bisa paham tentang masalah yang dihadapinya. Ya. Player menonton video tentang wujud benda, di mana temannya yang lain ternyata sudah mengetahui tentang sifat dan wujud benda dari setiap penjelasan yang ada di labor setelah melewati setiap standpoint. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kontennya. Nah, pada poin B-nya, player menyusuri setiap standpoint untuk melihat pop-up info untuk instruksi selanjutnya. Dari kepala labor ini, setelah kita menonton video ini, player ini ya kita sebagai player ini itu akan menyusuri setiap pop-up info yang ada dalam setiap standpoint-nya. Di sini Bapak Ibu, mereka nanti akan di sini ya pergi ke standpoint ini kemudian melihat informasi yang ada. Kemudian siswa pergi ke standpoint ini untuk melihat informasi yang ada. Kemudian siswa beralih ke standpoint ini dan melihat standpoint yang ada dan sampai nanti pada standpoint terakhir di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini standpoint terakhir dan akan melihat informasi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang dari tahap proses memahami tadi. Pada pop-up infonya ada teks ya, kayu merupakan benda padat, air dalam galon merupakan benda dalam wujud cair, isi dalam tabung gas merupakan wujud dalam bentuk gas. Saya sampaikan pop-up info. Oke, ini. Kayu merupakan benda padat ya, seperti sesuai yang kita buat di template-nya tadi Bapak Ibu ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, nah ini tidak lama materi kali ini, paling lama itu setengah jam mungkin ya. Nah, pada proses terakhir, pada tahap keempat, itu ada proses ya posisi membandingkan menganalisis. Nah, dari sini ya setelah tadi siswa ataupun player itu melewati setiap standpoint dan melihat informasi yang ada ya, pastinya kan siswa mempunyai dan sudah menangkap informasi apa kira-kira wujud dan sifat benda. Nah, pada proses yang terakhir membandingkan menganalisis ini, nah siswa akan kita berikan kuis Bapak Ibu ya. Kita akan mengetes siswa apakah mereka memang sudah paham tentang apa yang menjadi ya ketidakpahaman mereka terhadap sebuah materi contohnya. Nah, sampai di sini kita buatkan kuis ya. Sekarang ini pop-up info Bapak Ibu ya dalam bentuk teks. Sekarang silakan selesaikan kuis dengan cara isi jawaban dengan benar. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, sekarang silakan selesaikan kuis dengan cara isi jawaban yang benar. Nah, kita tambahkan kuis di sini Bapak Ibu ya. Itu tergantung pertanyaan-pertanyaan
yang Bapak Ibu berikan. Nah, kebetulan di sini kan sudah ada satu buah pertanyaan, wujud benda apakah ban ini? Nah, ini akan nampil nanti di fibernya Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan sebelum kita lanjut? Ada Pak Ridho. Ya, silakan Pak Badawi. Ya, untuk ini Pak Ridho yang membuat proyeknya ya. Apakah bisa ya kita setting ya, misalnya saya itu punya gambaran gini, jadi kayak pembelajaran di outdoor gitu Mas ya, di luar kelas gitu ya. Itu bisa enggak ya? Nanti terus berikutnya, tahap berikutnya baru masuk kelas gitu. Terus penempatan objeknya gimana? Ini saya punya gambaran gini. Mau katakanlah memberi pelajaran tentang pembelajaran tentang ini Pak, apa? Barisan aritmatika gitu ya. Itu kan lebih nyata kalau misalnya ada benda diurut gitu ya menurut susunan tertentu. Itu saya lakukan di luar kelas gitu ya. Nanti terus berikutnya nanti anak dibawa masuk ke ruang gitu. Itu gimana settingannya atau bisa apa enggak? Terima kasih. Nah, bisa Bapak Ibu ya. Saya downloadkan dulu kelasnya. Kalau seandainya kita mulai skenario dari luar kelas ya. Saya ganti dulu kayaknya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, andaikan ini labor. Nah, tadi kan kalau skenario yang dalam yang saya tampilkan sekarang ini kan langsung masuk ke dalam. Nah, jika untuk lebih menarik, pastinya kan kita buat dulu lingkungan sekolahnya. Jadi mungkin tadi dari kelas mungkin mereka nanti berjalan menyusuri standpoint yang ada sampai nanti ke dalam labor. Nah, itu mungkin lebih menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Badawi tadi. Oke, bisa Pak Ibu, kita tambahkan sini ya ruang kelas. Ya, kita bisa tambahkan ruang kelas. Nah, tapi ini pastinya kalau untuk mendesainnya cukup membutuhkan waktu yang lama. Kemudian mungkin kita tambahkan rumput. Apa nama di sini Bapak ya? Kita cari manual aja. Nah, walaupun mungkin hasil desain bisa Ibu bayangkan, nah anggap saja seperti itu. Nah, kita bisa bikin dulu ya skenario di luar, baru nanti kita tambahkan ya standpoint untuk mengarah ke labor Bapak Ibu. Ini terlalu tinggi ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kita tambahkan nanti standpoint untuk mengarah ke labornya. Kira-kira dapat ditangkap informasinya, Pak? Iya, jadi dari luar gedung itu nanti diarahkan ke ruang kelas gitu lah, itu nggak apa-apa Mas. Oh iya Pak. Cuman apa ini penempatan pop up-nya ini kalau di luar kelas, di luar ruangan itu gimana Pak? Bisa Pak, sama dengan instruksi itu ya misalnya ya tentang. Nah. Jadi kan sekarang kita kan bikin pop up infonya Pak kan dalam labor nih. Nah bisa kita pilihkan di luar ini Pak. Ya seandainya kita mau bikin di sini ya di luar sini bisa Pak. Kita drag and drop saja ke sini ya Pak. Mungkin dari kelas ini ya mana kelas tadi ya. Nah dari kelas ini mungkin kita taruh satu buah pop up info sini. Kemudian kita arahkan terus sampai ke sini mungkin ke labor Pak. Nah kira-kira begitu Pak. Bantu jawab Pak Ridho. Gini, ya bantu jawab ya Pak Ridho. Kita diskusi ya. Maksud Pak Bedowi, skenario ini teman kita juga. Gini Pak Bedowi, jadi kata kuncinya itu adalah pop up infonya itu, standpointnya itu, standpointnya itu dimulai dari mana sesuai dengan keinginan Pak Bedowi. Misalkan tuh ada karya yang di-share Pak Ridho,
dari luar halaman kelas pun bisa, luar halaman sekolah. Dia ketemu di jalan, nanti masuk ke sekolah gitu. Itu standpointnya jadi banyak nanti tuh Pak Bedowi. Iya. Jadi jalan dijumpa dengan gurunya, ya kan gitu ya Pak Bedowi, biar suasana lebih hidup. Iya. Saran Pak Mialep juga kemarin seperti itu Pak. Nggak apa-apa gitu. Kalau yang dicontohkan Pak Ridho kan ujuk-ujuk langsung masuk Mialep, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan, ini kan proyek sederhana Pak. Jadi apa yang disampaikan Mbak Doi, skenarionya itu tertuang dalam skin tadi, dalam RPP-nya tadi. Kalau nama bahasanya di Mialep adalah template-nya. Jadi di situ tergambar, Pak Bedewi jumpa dulu siswanya atau diskusi tentang apa, nanti masuk kelas. Itu ada karya siapa Pak Ridho yang keren itu, yang dari mana Pak Ridho? Dari yang dibuat Pak Ridho video, itu apa? Dari siapa tuh Pak Ridho? Nah, itu kan itu dari Pak Gietno tuh Pak. Itu kan peserta juga kan? Iya, peserta. Peserta. Jadi idenya luar biasa ya, dari luar dia mengenalkan sekolahnya, itu kan keren gitu. Jadi kenal kan sekolahnya. Jadi oh ini karyanya Pak apa luar biasa loh gitu. Boleh Pak Bedowi. Dibuka peluang untuk berimajinasi gitu ya Pak Ridho ya. Beri ruang untuk berimajinasi. Kalau Pak Ridho tadi kan dari kelas menuju labor, boleh-boleh saja kan. Pindah kelas kalau di SMK gitu ya Pak Ridho, biasa. Pindah kelas kita ke labor yuk gitu. Boleh Pak, tergantung template-nya nanti, skin template-nya. Itu sih jawaban saya Pak Bedowi. Nanti Pak Bedowi boleh idenya seperti itu, tidak harus sama di labor semua ya, di kelas juga boleh. Apalagi nanti Pak Bedowi bisa juga memunculkan ide-idenya di dalam kelas itu ya sesuai, boleh video, boleh teks gitu ya, boleh gambar yang tadi ya yang ditanyakan di grup Bapak Ibu, ada gambar. Kan kalau gambar kan Pak Ridho mungkin bisa nanti bantu. Gambarnya gambar equation dalam bentuk gambar itu kan boleh ya. Nanti di atas gambar itu dibuatkan pop up ya, dibuatkan pop up info. Ini adalah rumus matematikanya integral, misalnya gitu Pak Bedowi. Oke. Ini rumus integral, silakan dilihat dulu ya gitu. Itu jangan ujuk-ujuk langsung kita, ini kan sederhana ya yang dicontohkan Pak Ridho gitu. Boleh di pop up ini, boleh menambahkan informasi-informasi tentang apa bendanya gitu. Saya coba pernah buat itu misalkan Ellen Meyer gitu. Ellen Meyer tuh fungsinya ini loh gitu. Boleh Pak, boleh menambahkan itu. Boleh teks, boleh juga nanti ada terakhir kalau mau keluar kelas biasanya buat kuis seperti itu sih Pak Bedowi. Oke, Pak Tri. Ya, mudah-mudahan ini karyanya luar biasa nanti. Ya, makasih. Iya, silakan Pak Ridho, silakan. Untuk tambahan juga Pak, kalau seandainya terlalu banyak aset, kita pada saat nengok di Fiverr nanti agak semakin lama juga Pak. Jadi konsekuensinya kalau semakin banyak aset, maka akan semakin lama loadingnya. Semakin sederhana aset, sedikit aset, itu akan semakin cepat loadingnya Pak. Okay. Jadi kalau seandainya seperti ini kan langsung masuk labor nih. Nah ini mungkin tidak selama kalau seandainya aset lengkap Pak ya. Jadi tergantung Pak. Tidak ada masalah Pak. Baik langsung dalam labor ataupun dari luar sini, jalan-jalan sini masuk ke labor boleh juga Pak. Oke, terima kasih Pak Ridho, Pak Tri. Sama-sama Pak. Kira-kira ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Ya silakan Pak DSBW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan RPP itu Pak, apakah formatnya itu bagus seperti itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau untuk format RPP ini Pak, ya template skenario-nya harus seperti ini ya Pak, formatnya ada pemicu masalah, mengetahui, memahami, dan membandingkan, menganalisis. Nah, kemudian juga kolom-kolom ini ya Pak nanti ya, pada RPP Pak yang Bapak bikin. Nah, ini yang Bapak boleh ganti itu adalah gaya imajinasi Pak ya, kreativitas masing-masing. Seperti di sini hasilnya ya, kemudian apa saja aset yang diperlukan, nah itu boleh diganti Pak.
Yang tidak boleh diganti itu adalah pemicu masalah, mengetahui, memahami, dan membandingkan, menganalisis, Pak. Gitu, Pak. Jadi ini nanti akan saya kirim dalam grup, Pak, biar Bapak bisa edit lagi, ya sesuaikan dengan konten Bapak buat nanti. Terima kasih Mas. Itu nanti di-share atau bagaimana itu? Share, Pak, di-share. Oh iya, terima kasih. Nanti saya share dua, Pak, yang ada ininya, ya, yang ada isinya, kemudian ada yang kosong nanti, Pak. Oh ya, berarti yang posisi itu Mas ya, yang paling utama tidak boleh diganti sepertinya gitu ya? Iya, Pak. Yang pada kolom posisi. Iya, Pak, ini, Pak. Yang boleh dikreasi barangkali yang aset yang diperlukan ini Mas, pada kolom aset ini. Pokok info sama konsep ini, Pak, skenario. Oh ya, Itu, Pak. terima kasih. Oke, selanjutnya yang itu Bu Yeni Ervianti, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho, mungkin bisa dicontohkan ini Pak, penggunaan teknik menempelkan pop up ya, yang itu sama yang kuisnya, karena tadi saya nyoba itu gagal kan gitu, maksudnya enggak terdetek gitu loh ketika saya menjalankan di viewer. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa mengecek atau istilahnya menjalankan produk kita itu langsung tidak melalui viewer yang ada di HP? Karena tadi saya coba itu habis buat, saya coba di viewer di HP, oh ada perubahan lagi, saya balik lagi ke laptop untuk ngedit lagi, kemudian ngecek lagi di viewer di HP gitu bolak-balik. Apakah ada yang langsung istilahnya langsung di laptop itu kita langsung preview hasil dari kerja kita itu kurangnya di mana, langsung bisa edit di situ? Apakah ada di situ, Pak? Terima kasih. Oke, Bu, yang saya pahami betul dari pertanyaan yang kedua, Pak Ibu ya. Yang pertanyaan satu tadi saya belum menangkap informasinya, Bu. Tapi saya jawab dulu, Pak Ibu, yang pertanyaan yang kedua tadi. Nah, apakah di Milalab Creator yang bisa langsung kita tes ya, Bapak Ibu, semacam previewnya? Nah, tidak, Pak Ibu ya. Jadi kalau kita simpan di kreatornya untuk melihat hasilnya itu di viewer, Bapak Ibu. Oke, Bu. Siapa tuh namanya? Bisa paham ya, Bu? Maksudnya iya. Berarti kan memang berarti kan memang harus lihatnya di viewer ya, Pak ya, di HP gitu ya. Mau ulangi lagi, Bu, pertanyaan pertama tadi, Bu? Pertanyaan yang pertama ini, Pak. Waktu ini, Pak, penggunaan pop-up info ya. Pop-up info itu saya masang pop-up info, tapi ketika saya jalankan kok enggak bisa terdeteksi gitu loh, Pak. Jadi enggak jalan punya saya itu. Jadi langsung kelewati sama standpoint itu, langsung standpointnya langsung masuk gitu aja. Jadi padahal waktu itu saya naruh pop-up info itu ada di gerbang atau di pintu masuk kelas. Tapi tidak enggak bisa jalan gitu loh, Pak. Nah, udah Bu? Udah Bu pertanyaannya? Oke. Nah, kejadian di punya Pak Imam tadi yang dikirimkan ke saya, itu juga seperti itu, Bu. Ternyata setelah saya teliti lagi, ternyata di viewer itu kenapa tidak nampil? Masalah pertama, pastikan semua aset sudah dimuat, Bu. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya, contohnya sini Bapak Ibu ya. Contoh Bapak Ibu sudah menambahkan nanti Bapak info di sini, ya ini contohnya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah menambahkan pop-up info dengan benar seperti ini, nah nanti kalau Bapak Ibu simpan ya, Ctrl S, nah itu nanti insya Allah akan nampil Bu sebenarnya di viewernya. Saya rasa itu kenapa tidak nampil, itu hanya karena mungkin ada beberapa aset yang tidak termuat Bapak Ibu pada viewer yang Ibu gunakan mungkin. Nah, kalau untuk kendala teknis seperti itu Bu, bisa nanti kita diskusi di WA ya Bu. Tapi sekarang saya coba untuk bikinkan yang seperti ini Bu, ya bagaimana cara menambahkan pop-up info.
Sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu, tapi yang harus kita pastikan itu adalah jarak player ya, kesesuaian antara mata player ini dengan ini Bapak Ibu. Kalau seandainya ini agak ke atas ya, agak ke atas, tidak sesuai ya seperti ini. Nah, itu nanti ketika di viewernya kita akan sedikit mendongak Bapak Ibu nengoknya seperti ini. Nah, harus kita sesuaikan pop-up info ini sesuai dengan mata player ini Bapak Ibu. Kalau kita tambah tinggi dari player kita, ya, kita sekali agak tinggi lagi. Nah, nanti ini akan kita tengok ke bawah nanti pop-up infonya Bapak Ibu ya. Kalau tidak sesuai dengan mata player Bapak Ibu. Gimana Ibu Yarni? Iya Pak, nanti saya cek lagi. WA ya. Silahkan kepada Bapak Ibu lain yang masih ingin bertanya, silakan. Kalau ada seandainya yang tidak bisa dijawab sekarang, nah itu nanti akan kita diskusi di awal, Bu. Oke, silakan kepada Bu Dola Aulia. Oke, terima kasih Pak Rido. Pak Rido, yang yang aset lab ini semuanya itu ada nggak di apa ini di Mili Lab ini? Aset yang mana Ibu? Aset yang Yang seperti yang digunakan di lab yang punya Pak Rido ini. Nah, gini Bu. Kalau ada yang sepaket Bu sama labornya langsung seperti ini sepaket Bu. Ini kalau kita klik kan nggak muncul nih ikonnya, ikon panah ini. Berarti ini sepaket dengan labornya langsung Ibu. Kalau Bapak Ibu tambahkan labornya, itu akan langsung ada ini, ada bunga ini, ada ini ya, monitor ini, kemudian ada juga alat-alat seperti ini yang langsung sepaket Bu. Tapi kalau seperti alat dan ini tadi, yaitu ditambahkan dari static object ini Bu. Oh, oke Pak Rido. Itu di mana diambilnya Pak Rido untuk alat lab seperti ini? Yang alatnya ini atau yang labornya Bu? Yang labornya ini? Oh, labor dari environment atau strukturnya Bu. Saya coba dulu ya Bu. Labor. Nah ini Bu. Ya, sudah saya download. Saya taruh sini Bu. Nah ini Bu, ini yang kosong labornya Bu, yang tanpa kita tambahkan embel-embel apapun Bu. Sudah ada di sini ya kursi, meja dan perlengkapan labor lainnya Bu. Kira-kira begitu Bu. Satu lagi Pak Rido, saya kan dari tadi udah coba-coba. Saya ngambil kelas yang kosong itu akan ada ruangan kelas yang kosong, saya tambahkan dinding, saya mau nambah dinding sama nambah jendela. Yang mana yang harus saya tambah duluan, jendela atau dinding? Nah, kalau untuk menambahkan mana duluan antara jendela dan dinding, Bu, bisa dikasih tahu saya, Bu, di mana letak kelasnya, Bu? Sini, Bu. Saya ngambil ruangan kelas ini. Ruang kelas ini ya. Nah, jadi Ibu tadi skenario mau tambahkan apa? Mau tambahkan, ini kan masih bolong-bolong dindingnya nih kan, Pak Rido. Iya, Bu. Nah, jadi saya mau ngasih dinding, ngasih jendela gitu. Nah, gini Bu, kenapa ini bolong Bu? Nah, ini bolong hanya ketika kita di kreator aja Bu. Tapi kalau di viewernya Bu nggak bolong ini Bu. Soalnya kan kalau seandainya ini tertutup Bu, nggak bisa kita Bu nengok ini ya Bu, nengok isinya Bu di kreatornya Bu. Coba kita masuk ke dalam Bu. Nah ini Bu, sudah ada dindingnya Bu. Ini kan memang desainnya seperti itu Bu. Tapi kalau seandainya Ibu mau menambahkan aset juga di sini boleh juga Bu. Kita cek dulu dinding. Ada dinding yang Ibu cari sini Bu, yang di konten Ibu. Ada di bawahnya Pak Rido. Soalnya saya lihat itu di YouTube kan Pak Rido. Jadi emang tutorialnya ini kan kelasnya bolong-bolong, jadi harus kita tambahkan dinding dibilang itu kan. Udah saya coba, udah saya ikuti tutorial yang seperti itu. Saya tambah bingung. Karena gini, kalau dinding saya tambahkan duluan, nanti saya buat jendela di bagian luar jendela tertutup sama dinding itu kan. Kalau saya buat jendela duluan, nanti dindingnya terakhir, kayaknya agak ribet.
Anggap dinding ini ya, Bu. Ah. Dinding. Nah, mungkin maksudnya gini, Bu, maksud Ibu agak terpotong dia, Bu. Berarti kan kalau misalnya ini dinding, kalau kita tambahkan jendela, berarti jendelanya Ya. itu posisinya itu pokoknya bagian di belakang dinding itu ada di depan nampak dari jendelanya. Jadi jendelanya itu tertutup di dinding, gimana itu Pak Rido? Itu memang seperti itu, Bu. Kalau seandainya Bapak Ibu tambahkan berdempet-dempet seperti itu, ya hasilnya memang seperti itu, Bu. Oh, emang kayak gitu, Pak Rido? Ya. Tinggal bagaimana Ibu menyesuaikan keadaannya aja, Bu. Maksudnya kalau seandainya memang seperti itu, berarti Bapak Ibu cari teknik lain bagaimana untuk mendesain itu, Bu. Oh, oke, Pak Rido. Oke, terima kasih infonya Pak Rido. Oh iya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Mungkin untuk sesi tanya jawab ini saya sarankan gimana, Bu? Boleh bertanya, Pak? Boleh sekali, Bu. Untuk yang sudah kita buat ini, Pak, itu bisa kita kayak review gitu, Pak. Artinya kita lihat yang udah kita buat secara ya sebagai viewernya gitu, tapi di sini di kreator ini, Pak. Oh enggak, Bu. Jadi kalau untuk nengoknya Bapak Ibu Ctrl S, Bapak Ibu simpan, baru Bapak Ibu tengok di figurnya, Bu. Jadi mungkin itu nanti. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang atau apa, kita masih bisa edit lagi. Ya bisa, Bu. Nanti kalau Ibu simpan, Ibu tengok di figurnya ternyata masih ada yang kurang asetnya mungkin atau desainnya, Bapak Ibu tambah lagi sini. Nah, nanti disimpan lagi, tengok lagi di figurnya, Bu. Gitu, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bu. Mungkin saya serahkan sama moderator Bu Fani untuk sesi yang tanya jawab ini. Baik, Pak Rido. Iya, Bu. Terima kasih Pak Rido atas pemaparan materinya. Baik, kepada Bapak Ibu peserta, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh mengenai template ya Bapak Rido, ataupun mengenai kreator atau viewernya, atau pengenalan VR-nya itu sendiri. Karena kita ketiga narasumber kita hadir ya Bapak Rido. Kepada Bapak Ibu peserta yang sekiranya masih bingung, bisa ditanyakan langsung di sini, daripada nanti di WK agak kurang paham untuk jawabannya nanti. Boleh Bapak Ibu peserta kalau ada pertanyaan tentang tentang scenes yang sudah dibikin semalam, boleh ditanyakan kepada ketiga narasumber kita. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Salam sejahtera, Pak Rido. Iya, Pak. Ya, silakan Bapak Priyo Sambodo. Ya. Pada Bapak. Oke, Pak Rido, saya mau tanya nih. Iya, Pak. Tadi kalau umpamanya kita sudah buat aset, ya, terus ada muridnya, ada gurunya di dalam labor tadi ya. Terus saya kurang serg ya, ini ada tambahan skenario lagi, terus mau tak geser. Aset-aset itu kan tidak ikut geser semua ya, ikut sama labornya ya, kan ketinggalan. Itu caranya untuk menggeser semua supaya sama labornya itu bisa geser semua sekaligus ke tempat yang saya geser yang baru gitu, bisa nggak? Terima kasih Pak Rido. Oke Pak, pertanyaan bagus sekali Pak. Ini kan tadi kan saya geser dikit, ternyata tidak ikut semua Pak Bu ya, seperti ini. Nah, memang seperti itu Pak, untuk saat ini ya, sejauh ini mungkin ini menjadi semacam masukan kita nanti ya, harus kita tandai semua ini mungkin bisa kita pindahkan secara bersama-sama nanti, gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, sejauh pengalaman saya nggak tahu Pak, mungkin ada fitur atau enggak, tapi sejauh pengalaman saya enggak Pak. Jadi kalau seandainya labor ini enggak satu paket dengan aset yang kita tambahkan, kalau kita pindahkan labornya, dia nggak ngikut Pak. Ya, tinggal. Gitu, Pak. Oke.
Siap, kita tunggu Pak Ridho. Terima kasih. Iya, oke Pak. Saya catat dulu ya Pak, itu mungkin bisa masuk. Ya, terima kasih Pak Ridho. Iya Pak. Salam sejahtera selalu. Baik, terima kasih Pak Priyo Sambodo, itu sebagai masukan juga ya Bapak Ridho yang sangat luar biasa juga bagi kita semua, apalagi dari pihak Media Lab-nya sendiri. Baik Bapak Ibu, yang lain yang masih ragu misalnya dengan scenes yang dibuat, nanti tugasnya ini ya Bapak Ridho, bikin scene-nya nih ya Bapak Ridho. Nanti di akhir kita sampaikan ya Bu Pani. Iya Bapak. Ya, boleh Bapak Ibu ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Izin Bu Pani. Iya Pak. Pak Tri Pak. Ya. Terima kasih Pak Ridho atas penjelasannya luar biasa. Tadi Pak Ridho narasumber kita yang ketiga menjelaskan RPP template-nya Media Lab. Kebetulan saya ada waktu tadi. Jadi sudah saya kasih di chat Bapak Ibu, boleh di copy. Materi hari pertama juga udah saya kasih di chat. Contoh RPP template laboratorium yang pernah saya buat juga saya kasih Bapak Ibu. Bisa jadi contoh. Terus contoh template RPP dari Media Lab, linknya juga udah saya berikan. Yang kosong tadi kata Pak Ridho, supaya takut nanti terlupa ya Pak Ridho. Nah, ini sudah saya berikan. Nanti sebentar lagi ini saya kopikan ke WA Bapak Ibu. Jadi sambil nanti juga penjelasan. Mungkin di apa Pak Ridho saya minta tolong ini diajarin langkah-langkah buat tugasnya. Jadi teman-teman kan tadi udah buat template. Nah, setelah itu langkah-langkah tugasnya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman guru yang lain. Mungkin itu ya. Ya Bapak. Ya. Pak, terima kasih. Ya, makasih sama-sama. Sama Pak. Izin bertanya, Bu. Ya silakan pada Bapak Febrian Firja. Ya, makasih Bu. Ya, silakan. Ya, untuk link dari Pak Tri tadi bisa minta akses download, Pak. Sorry Pak, bentar saya cek Google Drive-nya. Iya. Harusnya bisa Pak, bentar. Bapak pakai akun apa Pak? Akun pribadi. Email. Pak. Email ya. Iya. Ya, harusnya kalau kementerian seharusnya bisa download. Nanti Pak saya cek lagi ya Pak, bentar. Iya. Nah. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, sembari kita menunggu adanya pertanyaan, mungkin masih ada di dalam pikiran-pikiran Bapak Ibu yang ingin dituangkan, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Sebelumnya, boleh kepada Bapak Ridho jelaskan. Ibu Pani, boleh izin bertanya, Bu Pani? Sekali, Bu Yarni. Boleh, Bu Yarni. Bu. Boleh aktifkan videonya, Bu. Udah, Bu. Oh, udah videonya, Bu. Ya. Oh, begini ya. Nggak jelas ya, Bu? Jelas sekali, Bu. Terima kasih kepada Pak Ridho, Pak Tri, dan Ibu Nuraini atas penjelasannya semalam. Ini sebenarnya masih ada ragu-ragunya gitu, Bu. Karena mungkin karena belum mencoba, baru mau otak-atik cara menggerakkannya. Cuma bagaimana kalau kayaknya mungkin teman-teman di sini juga masih agak kabur-kabur ya gitu ya Bu ya. Bagi kalau kami mulainya maksudnya mulai dari scene-nya itu dari awal walaupun yang sederhana sekali. Dimulai dengan langkah-langkahnya yang mendetail bisa kalau Pak Ridho atau Pak Tri atau Ibu Fania, Ibu Nuraini nanti mengajarkan dari kami. Karena seperti yang kata teman kita tadi, kalau lihat dari YouTube, kadang-kadang rasanya kurang pas gitu Bu. Walaupun yang sederhana sekali Bu, maksudnya kami ambil misalnya background-nya dulu, ambil scene-nya, ambil apa, walaupun sedikit aja gitu Bu. Karena dengan waktu sedikit, jadi kami bisa ngotik langsung mempaskan. Karena kami mulai nanti, setelah ini baru kami mulai kayaknya lupa gitu Bu. Jadi kami bisa mengikuti langkah-langkahnya yang sama persis dengan yang dicontohkan oleh narasumber. Itu aja Bu Pani. Ya, kalau ya. Bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya Bu Yani. Boleh langsung ditanggapi oleh ketiga narasumber? Boleh? Mungkin Pak Ridho ya. Jelaskan langkah dari seperti langkah awal ya harapannya. Saya setuju Bu Yani. Karena yang udah tua-tua ini pelan-pelan ya.
pelan-pelan gitu. Kalau yang muda-muda ini cepet-cepet dia, Pak, apa Bu Yarni ya. Betul sekali Pak Tri. Nah, ini gitu ada, Pak Tri. Iya. Oke, makasih Pak Rido. Jelaskan pelan-pelan betul Pak Rido. Pelan-pelan, asal selamat kita sampai tujuan. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, sekarang anggap saja kita sudah membuat ini ya, membuat Template-nya. Iya, betul, Pak. Ya, bagaimana cara menuangkan ide-ide template ini ya ke dalam aplikasi kreator kita. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, ya, saya hilangkan dulu ini ya, biar enak, biar agak lebih luas view-nya. Nah, biasanya kalau saya dan mungkin para kreator lain itu aktifkan dulu grid view-nya, grid line-nya, agar nanti objek yang kita buat itu tidak melayang seperti yang disampaikan oleh Bu Ani kemarin. Kalau seandainya ini kan garisnya Bapak Ibu ya, garis dasarnya. Kalau seandainya seperti ini, nah ini nanti akan terpotong Bapak Ibu ya aset kita. Nah pastikan ya di atas ini ya di atas garisnya. Oke, kita mulai dari ini apa pemicu masalah layar ini dia tersedia labor ya. Aset yang diperlukan itu ruang labor. Oke, kita tambahkan ruang labornya. Labor. Oke. Nah, ini. Nah, ini Bu. Ya, kita tambahkan labornya. Kita arahkan dulu. Ini agak ke dalam. Oke. Nah, kalau laboran di scene sebelumnya kan ini ada pintu, ada pintu ya. Nah, sekarang nggak ada kalau bawaan defaultnya. Karena yang pintu tadi itu ditambahkan terakhir Bapak Ibu ya. Ini kosong pintunya. Jadi player kita itu langsung bisa nanti melihat langsung ke dalam tanpa dihalangi oleh pintu. Oke, gini Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke template-nya ya. Di dalam template pada tahap pemicu masalah ya kita tambahkan ruang labor dan ruang yang yang kondisi labor sesungguhnya ya, seperti kalau di sini saya imajinasikan ada neraca analitik ya, kita cari neraca analitik di static object. Nah, ini terserah Bapak Ibu di mana kita mau menambahkan ya, contohnya mau saya tambahkan di sini. Oke, biar lebih masuk akal, nggak mungkin di bawah Bapak Ibu ya. Saya geser sedikit ke atas. Kemudian saya tempatkan pada tempat yang kosong. Saya arahkan ke depan. Memberikan apa kamu? Nah, kira-kira begini Pak Ibu ya. Biar lebih masuk akal. Oke. Kemudian kita tambahkan ini ya destilasi. Saya nggak tahu juga Pak Ibu apa itu destilasi itu sebenarnya fungsinya, karena saya bukan orang IPA juga. Alat destilasi ini ya dari static object tadi saya ambil, kemudian kita masukkan di sini. Nah, karena dia belum masuk akal ya, masih di bawah, kita pindahkan dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tergantung ya bagus atau enggaknya itu tergantung hasil kreativitas masing-masing ya. Mungkin imajinasi saya seperti ini, mungkin Bapak Ibu lebih punya imajinasi yang lain mungkin. Kita naikkan ke atas dulu. Kita arahkan dia agak oke. Oke, kira-kira seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian apalagi aset yang diperlukan ya, neraca analitik udah kita buat, udah kita masukkan, alat destilasi udah juga. Kemudian 2 orang humanoid sedang mengobrol ya, 2 orang humanoid. Mana kita taruh ya? Kita taruh aja di sini Bapak Ibu ya, seperti scene sebelumnya. Kalau humanoid itu kalau nggak salah di animated object. Siswa.
Nah, inilah kita contohkan yang baru. Anggap siswa ini sedang anggap sajalah membersihkan atau memperbaiki sesuatu di labor ya, Bu ya. Oke, anggap seperti itu. Kemudian ini mungkin di luar ini Bapak ya, di luar template. Kalau di sini kan dikatakan bahwa dua orang humanoid sedang mengobrol ya, kita ganti saja. Tapi itu kan tidak yang penting tujuan kita tercapai nanti hasil akhirnya Bapak Ibu ya. Ini kan hanya sekedar tambahan saja. Iya Pak. Apa lagi ya? Inilah contohnya. Anggap siswa ini sedang menginstruksikan ke kawan Bapak Ibu ya. Oke. Untuk informasi, untuk view-nya ada beberapa jenis Bapak Ibu ya. Ada left view, right view, front view, back view, dan bottom view. Serta top view. Nah, oke. Pada tahap pemicu masalah, kita sudah menambahkan ya apa saja aset yang diperlukan ya. Pastinya pada tahap pemicu masalah, mengetahui, memahami, membandingkan analisis. Kebetulan di sini isinya sama semua. Ya, tergantung nanti imajinasi Bapak Ibu. Ya, ini biar lebih sederhana, biar lebih simpel untuk dipahami. Kemudian pada tahap mengetahui, ya, tengok player bertemu dengan kepala labor, ya. Aset yang dibutuhkan pastinya ya satu orang kepala labor. Oke, anggap saja ibunya berada di luar ya, kepala labornya, dan juga kebetulan guru IPA yang akan memberikan instruksi nanti ke player kita ataupun siswa kita. Nah, pop-up info yang dimiliki oleh ini ya gurunya adalah, hai, mari kita mengenal wujud dan sebab benda dengan menonton video berikut ya. Kita copy saja. Kita tambahkan di sini semacam pop-up info teks ya. Kita pergi ke interaction, kemudian pop-up info. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan udah pas Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau seandainya kita lihat dari samping, nah ternyata belum sejajar Bapak Ibu. Untuk lebih apa ya, lebih perfeksionis kita sejajarkan ya dari segala sisi kita lihat. Dari top, kemudian dari depan, samping juga mungkin. Nah, oke. Di sini baru kita tambahkan yang tadi ya, kita copy saja. Oke Bapak Ibu. Setelah itu, apalagi tadi yang ada di template-nya, kita lihat dulu. Nah, untuk tahap mengetahui ternyata sudah siap. Nah, selanjutnya kita pada tahap memahami Bapak Ibu ya. Player menonton video tentang wujud benda ya. Ada link YouTube-nya ya. Kalau kita lihat tabelnya pada pop-up infonya ya, ada link YouTube-nya. Tapi di sini kita tidak buat link YouTube di sini ya, kita langsung masukkan YouTube-nya di sini dengan cara tambahkan ini ya, YouTube video. Nah, ini. Biar tidak menutup pintu, kita taruh aja samping. Oke. Nah, di sini kita masukkan judul dan linknya. Kita copy dulu linknya. Copy.
Oke. Kita masukkan di sini link YouTube-nya, kemudian nih judulnya tentang masa dan wujud benda, kalau nggak salah Bapak ya. Sifat dan wujud benda. Oke, sifat dan wujud benda. Oke, kita sudah sampai pada tahap memahami ya, sudah ada video yang menjelaskan tentang sifat dan wujud benda. Kemudian pada template ini player menyusuri setiap standpoint untuk melihat pop-up info untuk instruksi selanjutnya. Nah, di sana nanti akan ada ini ya, informasi-informasi seperti ini beserta bendanya ya. Nah, dalam sini aja kita bikin Bapak Ibu. Oke. Kita tambahkan dulu pop-up info sini. Oke, di sini tadi bacaannya adalah kayu merupakan ini. Lalu kita tambahkan di sini kayu Bapak Ibu ya. Kita pergi ke 3D asset. Ya, kita taruh aset kayu di sini. Kita tambahkan informasi tentang kayu tersebut, kira-kira sifat dan wujud bendanya apa jenisnya. Ternyata padat ya, seperti yang kita tulis di sini. Jadi bisa memasukkan image kayu nanti di dekat situ ya Pak Ridho. Gimana Pak? Berarti bisa memasukkan image-nya, custom image yang kayu misalkan gitu. Jadi yang disampaikan Pak Bedowi tadi kan, boleh nggak memasukkan sesuatu teks atau apa di situ? Nah, boleh ya. Kalau seandainya asetnya tidak ada di aplikasi kreatornya, berarti kita bisa interaction kemudian custom image. Ada pertanyaan lagi mungkin sambil menjelaskan ini, apa namanya, bisa nggak mengupload 3D yang dari luar gitu Pak Ridho? Bantu. Nah, gini Bapak Ibu, kalau seandainya asetnya tidak ada, cara Bapak Ibu aset 3D ya Ibu ya, bukan gambar, aset 3D ini, yang pertama kita bisa submission di sini, ya 3D asset, Skybox, BGM, tergantung apa yang ingin Bapak Ibu request ke pihak Melia Lab-nya ya, tim 3D Melia Lab-nya. Bisa Bapak Ibu request. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu itu punya 3D asetnya, Bapak Ibu bisa juga nanti mengisi formulir, bisa nanti kita kirim di grup ya, formulir untuk memasukkan 3D aset yang kita punya ke dalam aplikasi kreator ini. Tapi biasanya kan yang bikin 3D itu cukup itu Bapak Ibu ya, cukup mempunyai skill juga, karena itu menggunakan biasanya aplikasi Blender juga. Ya, kalau Bapak Ibu kuliah informatika itu pasti belajar masalah Blender. Blender itu bukan untuk ngaduk cabai Pak Ibu ya, itu aplikasi. Terus ada pertanyaan lanjutannya Pak Ridho, jenis file 3D apa yang bisa diupload di PL? Kan ada GLB, ada yang lain-lain gitu ya, ada OBJ. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Kalau jenis format 3D yang boleh dimasukkan atau boleh diinputkan ke dalam kreatornya itu saya belum mendapat informasi Pak, karena saya tidak pernah juga bikin 3D-nya, kemudian request ke Melia Lab untuk masuk. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, yang dibilang kemarin, minggu kemarin, hari kemarin, itu foto kita juga bisa jadikan avatar, ya itu bisa ditunjukkan ininya ya. Tapi jangan sampai ke sana dulu lah, yang ringan-ringan dulu Bapak Ibu semua. Tapi untuk sekedar informasi, foto Pak Ridho nanti bisa jadikan avatar, tapi saya belum nyoba memasukkannya ke pihak Melia Lab. Jadi teman-teman ada di diskusi di pendekar itu, foto-fotonya sudah ada pendekar masing-masing, sudah ada avatarnya. Jadi bisa Bapak Ibu, bisa ya. Jadi nanti kata Pak Ridho submission dulu, minta izin dulu lah kepada Melia Lab-nya. Mereka kan harus cross check gambarnya gambar apa yang diupload kan gitu. Jadi nggak bisa kita buat-buat aja kan, ini atas nama Melia Lab ya. Makanya mungkin itu ada submissionnya kalau menurut saya seperti itu.
Iya, Bapak Ibu, sabar nih Bapak Ibu. Kalau untuk membuat 3D yang disampaikan Pak Ridho, ya boleh banyak aplikasi ya, Blender atau Paint 3D atau apa dan yang lainnya gitu. Boleh juga cari di internet. Tapi teman-teman kemarin buat apa namanya, buat ini Pak Ridho, buat avatar itu udah sepertinya extensionnya GLB. Teman-teman itu. Saya juga ikut buat kemarin. Tapi belum saya masukkan ke ini, belum saya masukkan ke Media Lab-nya. Mungkin dari PR kita juga nih Pak Ridho. Bagaimana avatar yang kita buat itu bisa masuk ke Media Lab. Oke, itu aja tambahan mungkin jawab pertanyaan-pertanyaan. Lanjutkan Pak Ridho. Udah sampai mana tadi? Pak Ridho, misalkan yang di ini, yang di apa namanya, yang tambah kuis itu, Pak Ridho mungkin bisa dikasih contoh, Pak Ridho. Yang kuis nanti, Bu. Ini ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Tunggu Bu, kita siapkan ini dulu, Bu ya. Oke, mungkin tidak usah kita buatkan semua juga ya, Bu ya. Langsung aja nanti kita langsung ke kuis. Nah, Pak ini Ridho, kan sudah, ya, Pak. Sudah Pak Ridho. Sudah tahap memahami. Langsung kuis nih. Langsung kuis. Ini ada satu hal yang kurang, Bapak Ibu ya. Kita belum membuatkan standpoint-nya, sehingga nanti kalau kita pakai freeware dia kan nggak bisa masuk nanti ke labornya. Kita tambahkan Bapak Ibu ya. Kita lengkapi dulu bentar lagi ya. Kita lengkapi standpoint-nya. Di sini kata kuncinya ya Pak Ridho, standpoint. Dan usahakan Bapak Ibu untuk membuat standpoint yang masuk akal. Masuk akal maksudnya kalau kita bikin standpoint 1 di sini, kita bikin standpoint 1 di sini, dia kan nggak masuk akal, masuk labor Bapak ya, nabrak nanti. Nah, pada versi sebelumnya, itu ternyata kalau nabrak seperti itu nggak bisa Bapak Ibu ya, seperti gaib berjalan nggak bisa. Nah, tadi saya coba sudah bisa, nabrak bisa Bapak Ibu sekarang. Tapi kan nggak masuk akal juga kalau kontennya seperti itu. Nah, usahakan yang seperti ini ya. Ya, yang dilalui playernya tempat yang kosong lah istilahnya Bapak Ibu. Oke. Setelah dari standpoint 1 ini, dia akan berjalan ke sini ya. Sejajar dengan mata ya Pak Ridho? Apa Pak? Sejajar dengan mata tidak? Oh iya Pak. Nah ini untuk standpoint mengarah ke sini biar nanti playernya bisa membaca ini Bapak Ibu ya. Membaca info di sini. Oke, anggap saja ya template ini sudah kita bikin sampai pada tahap memahami. Nah, sekarang pada tahap terakhir membandingkan dan menganalisis ya. Berarti di sini kan kita bikin kuis nih. Nah, andaikan kita bikin kuis di mana Bapak ya? Nah, untuk menghilangkan ini ya sidebar yang kiri dan sidebar kanan itu ada 2 shortcut jalan pintas, tombol I untuk yang kanan, tombol O untuk tombol I untuk yang kiri, tombol O untuk yang kanan Bapak Ibu. Saya pencet O muncul, saya pencet O hilang dia. Andaikan kita buat kuisnya di sini aja Bapak ya. Pop-up info. Oke. Oke, di sini kita bikin semacam narasi untuk menginfokan ke player kita apa kira-kira fungsi dari pop-up info ini. Sekarang kita bikin saja sama seperti tadi. Sekarang silakan selesaikan kuis dengan cara isi jawaban yang benar. Kita copy saja biar cepat. Oke, baru kita tambahkan kuis di sini. Nah, ini untuk ketentuan nilainya. Bapak Ibu bisa atur ya, seandainya mereka akan dapat E itu ketika mereka dapat nilai berapa? Nih 35 berarti nanti E nilainya. Di atas 35 berarti D, kayak gitu Pak Ibu. Ini durasi waktu kuisnya. Kemudian kita next kan. Oke,
Oke, di sini kita tambahkan pertanyaan, add question. Oke, pertanyaan contohnya apakah benar ban nggak usah ban, tadi contohnya ban juga, pohon adalah termasuk jenis benda padat. Nah, ini true and false. Nah, kita jawab contohnya salah. Iya, masuk benda padat. Ini tidak, karena dia tidak benda padat. Karena dia berwujud cair ya, wujud cair contohnya. Oke, di sini kita pilih ini Bapak ya, kita pilih mana yang betul mana yang salahnya. Nah, seperti dijelaskan Bu Ani kemarin, ini kan AB Bapak ya, AB. Nah, bisa kita tambahkan di sini ya, add answer. Di sini contohnya tidak ada yang apa Bapak ya? Tidak ada yang betul contohnya. Oke, lalu kita save ya. Kita save. Nah, ini Bapak ya, bisa kita tengok lagi ya berapa jumlah pertanyaan yang ada dalam satu kuis pop-up info ini. Kalau ingin menambahkan sama dengan yang tadi, add question, lalu kita tambahkan pertanyaannya. Nah, setelah ini jawabannya Pak Redo, kunci jawabannya Pak. Nah, itu tadi Bu, yang ada tunggu Bu, saya tengok Bu ya. Nah, ini Bu. Yang true ini adalah yang betulnya, yang false ini adalah yang salah Bu. Iya Pak. Oke Bu. Iya Pak. Kalau Anda ingin mengganti bisa. Nah, ini ya. Jawaban benar tidak hanya satu yang boleh, dua boleh, mungkin semua juga boleh. Nah, gitu Bu. Kebetulan jawaban ini kan yang ini Bu ya, yang opsi pertama, kita cerukan aja yang pada opsi pertama. Oke, lalu kita. Nah, gitu Bu cara menambahkan kuisnya. Nah, tadi kita sudah sampai pada tahap membandingkan dan menganalisis. Bisa banyak soal kan Pak Rido? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Nanti kalau teman-teman buat ini misalkan diuji itu misalkan buat 5 soal seperti itu. Nanti juga ada datanya ya. Ada. Silakan dicoba Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaannya Bapak Ibu juga bisa tambahkan gambar ya. Mungkin nanti di sini di kuis di siswa di viewernya ada gambar contohnya benda apakah itu contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini add animate. Kita pilih saja nanti gambarnya. Seperti yang tadi Pak guru matematika memasukkan rumus gitu ya, itu ya bisa. Izin Pak Rido, berarti kuisnya nanti kalau kita sebagai kreator jangan takut ya Pak Rido, nggak kelihatan di situ nanti ya. Iya. Nah, ya kan? Tapi kalau ini informasi. Baru bisa mungkin, kan? Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengetes aplikasi yang di viewernya itu mungkin melihat kuisnya dari pop-up info Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk melihat kuis pun kita tambahkan kuis di pop-up info ini, tapi pertanyaan yang muncul bukan dari pop-up info Bapak Ibu ya. Kita tengok nanti kita arahkan ke bawah. Andai kan ini aplikasi viewernya, kita arahkan ke bawah handphone kita, ke bawah nanti akan ada 3 buah garis hamburger ya, garis berjumlah 3 buah. Nah, kita klik itu nanti kita pilih tag quiz di aplikasi viewernya. Kebetulan tidak bisa saya contohkan karena ini aplikasi kreatornya. Gitu ya Bu ya, dari membuat template sampai kita menuangkannya ke dalam kontennya langsung. Saya Pak kembali lagi. Pak Rido, lanjut aja Pak Rido. Setelah ini selesai, langsung di stepnya Pak. Set langsung buat kelas itu Pak Rido. Oke, Bu. Biar lebih ini tambahkan poin dulu Pak, biar lebih dia nanti nampak gitu ya.
Ini udah selesai, nanti save gitu ya Bu, ya apa ya? Di save, nanti buat kelas. Nah, itu kelas tuh yang dikumpulkan tugasnya ya Pak Rido. Iya. Coba di pelan-pelan Pak Rido. Ini sudah, anggap aja ini sudah Pak Rido, sudah bisa. Sekarang kita save ya. Kita save dengan cara sin ini bisa atau Ctrl S juga bisa. Kita save. Ya. Bikin contoh namanya sifat wujud benda 2 ya, karena tadi judulnya juga itu. Sekarang kita bikin aja 2. Elementar ini ya tingkat sekolahnya SD. Kemudian subjeknya itu pilihan sosial Bapak Ibu ya. Kemudian di sini saya itulah natural science. Kemudian kelasnya ya, pilih saja andaikan ini kelas 4 SD. Kemudian deskripsinya ya, terserah Bapak Ibu ya. Ini kalau kosong juga bisa. Kemudian kita save. Nah, berarti salah satu tugas pelan-pelan sudah mulai selesai. Itu ya Pak Rido ya. Nah, setelah itu apa nanti tuntutan dari Millia Lab nih Pak Rido? Ini kan teman-teman udah membuat project ya, teman-teman semua sudah siap project. Anggaplah selesai projectnya. Setelah itu apa Pak Rido yang dilakukan oleh peserta? Terima kasih. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain ya, mungkin masih mengumpulkan pertanyaan. Nah, kami sampaikan apa saja kira-kira yang menjadi faktor kelulusan Bapak Ibu nanti sehingga mendapatkan sertifikat dan mudah-mudahan bergabung dengan komunitas pendekar VR ya, yang lebih luar biasa dari sekedar grup kita yang sekarang. Nah, itu kan lebih besar lagi grupnya di pendekar VR. Oke. Ada 3 buah yang harus Bapak Ibu buat nanti ya. Yang pertama template ini ya, template seperti ini bidang Bapak Ibu ampu ya, Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Yang sederhana aja ya Pak Rido. Ya. Sederhana ya. Tidak yang sulit-sulit. Tidak yang sulit-sulit, banyak aset yang enggak. Nah, seperti itu Bu. Asal tidak di luar konteks. Artinya kan masih ada pemicu masalahnya sampai nanti tahap membandingkan dan menganalisis. Nah, kalau seandainya aset tambahannya kosong seperti ini ya. Cara membuat dindingnya, kemudian lantainya dan aksesoris. Untuk aset-aset seperti ini tidak ada masalah. Yang penting masih dalam jalur yang benar. Ya, ini kan kalau tidak ada kan tidak ada masalah. Contohnya saya hapus kan tidak mempengaruhi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu buat template ini, Bapak Ibu nanti harus buat scene ya. Harus Bapak Ibu buat scene. Scene ini maksud aku ya, kontennya. Konten Bapak Ibu sesuai dari template-nya. Jadi isi template dengan scene-nya harus sama ya. Baru nanti Bapak Ibu simpan kontennya, lalu nanti buat kode kelas dari kontennya. Nah, nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan. Jadi ada 3 Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu buat template-nya ataupun RPP-nya. Yang kedua Bapak Ibu buat kontennya. Yang ketiga Bapak Ibu buat kode kelasnya. Sehingga kami dan tim Millia Lab bisa melihat langsung konten yang Bapak Ibu buat. Nah, kan ini sudah disimpan Bapak Ibu. Sudah kita simpan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat kode kelas dari konten yang kita bikin sehingga bisa konten kita dilihat oleh peserta yang lain mungkin. Nah, tidak hanya trainer dan Millia Lab, itu peserta lain juga bisa melihat konten Bapak Ibu asal ada kode kelasnya. Nah, untuk membuat kode kelasnya, kita pergi ke scene. Ya, ini scene. Lalu kita pergi ke My Classroom. Ini sepertinya sudah Bu Ani kemarin. Nah, lalu kita bikin new classroom. Kalau kita mau tambahkan yang baru, ya new classroom. Kita buat namanya. Contohnya ini kelas 4 wujud dan sifat benda. Contohnya. Kapasitas berapa? 50 maksimal ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya siswanya ada di atas 50, berarti solusinya Bapak Ibu bikin 2 kelas ya. Nah, kemudian ini available for nah berapa durasinya? 1 hari saja kita bikin. Baru selanjutnya kita next. Nah, di sini kita pilih konten mana saja yang akan kita masukkan ke dalam kelasnya. Contohnya sifat wujud benda 2 ini. Kita add atau kita tambahkan kalau aplikasi Bapak Ibu berbahasa Indonesia.
Nah, setelah ditambahkan seperti ini, baru kita save. Baru kita save, kita tunggu loading. Oke. Sambil nunggu, Mas Rito. Ya, Pak. Tunggu bentar ya, Pak. Ini ada kesalahan, Pak. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi yang gagal tadi? Nanti saya atasi itu, ya. Kita ulang lagi kelas 4, sifat benda. Oke. Kapasitas contohnya 40 saja. Oke. Bapak Ibu, setelah kita tambahkan add ya, lalu kita simpan, di sini muncul gagal ya. Total score of given since question is not exactly 100. Nah, artinya tadi kan kita bikin kalau nggak salah pertanyaannya berapa ya. Untuk mengatasi itu kita cek dulu ya, mana tadi pertanyaan kuisnya. 100 Pak Ridho. Ya, harus 100 total. Nah, ini ya, Ibu ya. 100. Oke. Kenapa ini 10 Bapak Ibu? Karena ya. Satu lagi nol di sini. Oke. Oke. Interupsi, Mas Ridho. Iya, Pak. Oke, di sini ternyata saya bikin tadi 0, Ibu, makanya gagal tadi. Sekarang kita bikin 100. Oke, kita save. Tunggu bentar ya, Pak. Bentar Pak ya, bentar Pak. Kita classroom lagi. Kelas 4, sifat dan wujud benda. Kapasitas 50. 1 hari. Kalau bisa jangan 1 hari dulu, nanti kalau coachnya mati dia dong. 30 hari aja gua tuh. 30 hari, oke. Nanti nggak bisa dilihat oleh yang lain. Oh iya, Pak. Kemudian kita next. Kita tambahkan sifat wujud benda 2. Kita add. Kita simpan. Kita save. Masih gagal ya. Gagal your classroom, total skornya. Tadi ada yang mungkin edit-editnya. Pak Ridho ada tarik-tarik tadi tuh yang E tadi. Oke. Yang E itu 20 tadi tuh. 20 berapa ya? Coba dilihat lagi ya Bapak Ibu ini. Setelah berhasil buat kelas atau ini di bawah ini Pak Ridho set type. Oh, oke, Pak. Mungkin karena kita belum save tadi ya, Pak. Mungkin itu. Nah, sekarang ini oke, 100. Kita next. Dan ini kita pastikan 100. Kita save lagi. Kita simpan dulu, Bapak Ibu ya. Ininya. Oke, kita save. Oke, yes. Karena belum tersimpan ya Pak Ridho ya. Ya, itu mungkin Pak. Tersimpan. Kita buat kelas. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu kita buat skin sederhana. Setelah itu buat kelas ya Pak Ridho ya. Buat kelas supaya pihak Media Lab dan narasumber bisa ngecek kelas Bapak Ibu. Bisa melihat karya Bapak Ibu. Ini kelas 4, kelas 5. Oke. Kapasitas 50, kemudian ini berlaku selama 30 hari dari sekarang setelah dibuat. Kemudian kita selanjutnya, kemudian kita add, kemudian kita save ya. Semoga kali ini berhasil. Oke, kalau save complete, oke Bapak Ibu ya. Berarti setelah itu kita baru kita bagi kode kelasnya. Kita bagikan kemana Pak Ridho? Bagikan ke WA atau kemana? Nah, nanti ada formnya Pak, ada formulirnya Pak. Nah, untuk latihan boleh nggak share-nya di WA supaya dilihat oleh teman lain? Boleh ya. Oke, walaupun konten kita belum sempurna. Supaya ada kritik dan saran dari teman-teman lain yang punya kesempatan. Boleh nanti. Ya, itu Pak. Pak Ridho itu linknya ya Pak Ridho. Ini ya, Pak Ridho. Caranya Pak Ridho. Linknya ya tuh Pak yang mau untuk dibagikan ya tuh Pak. Itu Pak Ridho. Tunjukkan cara, kodenya mana Pak Ridho. Tunjukkan cara. Ini pelan-pelan nih Pak Ridho, jangan anggap semua udah tahu karena dia belum nih, udah tua-tua nih kalau enggak ditunjukkan susah.
Ini Iya, mana Pak. tadi? Mana? Nah ini ya Bu, Pelan-pelan. kalau Ya. seandainya ini ya kita mau bagikan kelas ini ya kelas room ini, kita klik kelas yang mana ingin dibagikan, baru nanti So kode. Nah, kopikan ini do, kopikan ini ke misalkan ke WA. Nanti teman-teman bisa lihat. Langsung aja saya kirim di WA Bapak Ibu ya. Ya. Inilah karya Pak Rido tadi yang sebentar dibuat, ada template-nya, terus ada skin-nya, ada classroom-nya ya. Nanti kodenya dikopikan, langsung buka WA. Nah, di-share ke situ sambil menunggu link ya Pak Rido ya. Sambil menunggu link. Jadi pelan-pelan ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau udah ngumpulkan template, sudah siap RPP-nya, itu insya Allah lulus itu Bapak Ibu. Insya Allah lulus. Amin. Iya Pak D, itu insya Allah lulus. Ini saya curhat Pak D, itu yang rombongan saya di bulan 11 itu dari 100-200 orang yang lulus 6 orang Pak D. Ngeri juga Pak, 6%. Bukan, berapa persen, kecil sekali. 6%, Kenapa? ya? Karena yang mengeluarkan sertifikat perlu kami sampaikan bukan kami Pak D. Yang mengeluarkan sertifikat adalah nanti Milia Lab. Nah, jadi jangan nanti nuntut izin ya Bapak Ibu semua, jangan nuntut ke kami ya. Karena kami hanya pelaksana ini, nanti karya Bapak yang dikumpulkan ini nanti ada POM ya, ada POM yang disiapkan oleh pihak Milia Lab atau nanti kami bisa bantu. Nanti itu dilihat oleh pihak Milia Lab. Nah, nanti kami membuat laporan kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan seperti yang disampaikan Pak Rido tadi. Ya, poin pertama buat skin, yang kedua kelas gitu ya Pak Rido ya. Iya, terus yang ketiga itu adalah mengumpulkan template-nya, RPP-nya. Saya yakin kalau ketiga hal itu Bapak Ibu kerjakan sederhana saja, kalau saya bilang sederhana saja. Jangan yang muluk-muluk lah. Nah, ini juga kopi ini boleh, salin link juga boleh. Nanti POM-nya disiapkan oleh Media Lab atau nanti melalui koordinator Pak Rido. Nanti kita tinggal ngisi Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Rido. Biasanya ada juga, tunjukkan cara Pak Rido, skin template ini kirim ke email siapa boleh? Boleh nggak? Gimana? Gimana? Ada kadang-kadang pihak Media Lab minta skinnya dikirim langsung. Seperti Bu Aini kemarin ada nyampaikan, itu kirim langsung skinnya ke email Pak Rido atau saya atau pihak Media Lab. Bisa nggak ditunjukkan caranya? Bisa Pak. Nah, coba. Nah, nanti Bapak Ibu kan cara bagi kode kelasnya seperti yang ini tadi ya. Kita copy code-nya lalu kirim ke dalam formulir yang akan disediakan nanti ya setelah ini mungkin. Nah, sekarang bagaimana cara kita berkirim SIN kita antar pengguna aplikasi ini. Jadi nanti seandainya saya sudah bikin konten ini, saya bisa kirimkan ke email Bapak Ibu, ya email terdaftar pada aplikasi Milia Lab-nya. Nanti Bapak Ibu juga bisa memiliki konten yang saya miliki. Jadi kita bisa berbagi ya, bisa juga bekerja sama. Oke, caranya begini Bapak Ibu ya. Kita klik SIN, lalu kita share SIN ya Bapak Ibu ya. Atau kalau jalan pintasnya menggunakan 2 tombol, shift tambah space ya. Nih, shift tambah space. Shift kita klik space. Baru kita klik nanti ke email yang mau kita tuju. Ya. Waktu kemarin Pak Rido, pihak Media Lab itu mintanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan tergantung pihak Media Lab-nya. Nah, kalau dari pihak kami nanti ada mungkin POM kami siapkan. Tapi kalau memang tugasnya ini nanti ada seperti ini, skin yang dibuat ini, berarti tinggal kirim, catat email yang nanti dituju Bapak Ibu. Atau antar sesama peserta mau kirim-kirim skin, boleh ya Pak Rido? Boleh. Jadi mau lihat skinnya Pak D, mau lihat skinnya Bu Dola, itu boleh dengan cara ini. Dengan cara ini Pak D. Kirim emailnya, biar saya coba kirim apa saya, misalkan gitu Pak D. Jadi bisa kolaborasi dia, walaupun kita jauh-jauh bisa berkolaborasi. Seperti itu mungkin. Udah cukup jelas mungkin ya Pak Rido ya, atau silakan diskusi. Mungkin ada 10 atau apa sampai kita tepat waktu nih kayaknya jam 16. Interupsi sejenak Mas Rido.
Iya, silakan Pak. Gitu, Pak. Kembali ke kuis tadi, Pak. Kuis. Kalau boleh dibandingkan dengan classroom, itu kan ada ada formulir, ada Excel-nya, juga ada Word-nya, Pak ya, atau dokumen. Nah, untuk kuisnya di Milab ini, apakah hanya pilihan ganda atau boleh bentuk isian dan urean? Terima kasih, Mas. Langsung dijawab ya, Pak. Nah, terima kasih pertanyaan bagus dari Bapak tadi. Nah, kalau untuk apakah ini bisa isian Bapak ya, esai, itu tidak bisa Pak, karena gini, karena kenapa cuman ini ya, cuman bentuk pertanyaan dan dalam bentuk ABCD ya, opsi yang banyak, itu kan sistemnya langsung memeriksa Pak. Nah, nanti kan kalau isian, berarti kan guru secara manual memeriksa, tapi kalau seperti ini kan konsepnya, nanti sistemnya akan memeriksa langsung berapa yang betul, berapa yang salah, dan langsung memberikan nilai pada kuisnya Pak. Kayak gitu, Pak. Belum tersedia isian, Pak ya? Boleh nggak Pak Ridho dikasih link Google Form di dalam skin ini? Misalkan ini Pak D punya Pak D punya kode ujian lain gitu ya Pak D ya? Ya, misalnya. Boleh nggak ditaruh di papan tulis? Ini link ujian kita minggu depan, gitu ya Pak D ya? Boleh nggak? Saya kira seperti itu kalau misalnya tidak misalkan, ada esai gitu ya Pak D? Ya. Boleh nggak Pak Ridho? Boleh kan? Bisa Pak, bisa Pak. Kalau hanya untuk sekedar link itu kan bentuk teks juga ya Pak, bisa kita taruh dalam konten. Nanti siswa simpan linknya. Boleh Pak, artinya gini, kita ngakalinya link kita tuh kita buat pendek, taruh di papan tulis, kasih pop up infonya gitu ya, baca nih untuk ujian minggu depan. Nanti kalau dibuka link itu memang dia tidak terbuka di sini Pak, dia membuka website Google Form-nya gitu loh Pak, atau Quizzes atau apa yang lain gitu ya Pak. Nah, jadi akalnya gitu Pak. Tadi ada Pak Bedowi juga japri saya. Itu proyeknya bisa nggak buka link-link proyek yang lain gitu? Boleh-boleh saja ya Pak Ridho ya? Boleh gitu. Boleh ya Pak Ridho ya? Tapi memang diakalin Google Drive. Boleh, Pak, ya? boleh. Pokoknya asal dikasih link nanti anak tuh menuju ke situ kan bisa buka Pak. Seperti itu sih akal-akalan kita ya Pak. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Pak Ridho, mau nanya Pak Ridho? Iya, Bu. Kalau kita masukkan video yang dari YouTube itu ada batasan durasinya nggak untuk ini? Untuk scene yang kita buat? Sepertinya enggak, Bu. Jadi berapapun durasinya bisa kita masukkan di kontennya, Bu. Oke, terima kasih Pak Ridho. Iya, Bu. Ini ada yang angkat tangan. Bu Fani. Ya, ada yang angkat tangan Pak Bedowi. Oke, silakan Pak Bedowi. Oke, terima kasih Pak Tri, Pak Ridho. Ini saya kemarin melihat di salah satu postingan, nggak tahu peserta itu yang bagus itu Pak ya. Itu kan ruang kelasnya itu kalau tadi saya lihat-lihat di ini ya, aset 3D-nya ini kan ruang kelasnya kan hanya ada 2 gitu, sepertinya lah kalau saya nggak salah ya. Itu ruang kelas Jepang sama yang kosong itu tadi. Kalau mau bikin seperti yang diposting teman kita yang kemarin itu ya, setting kelasnya itu berarti kita harus ngatur sendiri itu ya, jadi kayak kursi dan sebagainya gitu Pak Ridho ya. Oh iya. Oke. Benar sekali Pak, susun sendiri. Saya kagum sekali Pak Tri yang kemarin itu kayak lengkap gitu loh ya. Iya, telaten Pak ya, telaten susun. Itu basicnya atau dasarnya yang ruang kelas yang kosong tadi ya Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi mendesain kayak mendrag and drop juga harus jago desain desain tempat gitu ya. Iya, betul. Ayo, silakan Bapak Ibu, waktu kita udah mendekati, kita mungkin pertemuan kita yang ini ya Pak Ridho ya. Kalau dapat kita yang 48 ini hadir hari ini nih,
bisa menuntaskan ini. Keren ini, Provinsi Riau membawa nama Provinsi Riau. Kita ngumpulin tugas semua gitu Bapak Ibu. Saya berharap ya, jangan presentasinya kecil ya, maunya besar. Berharap sebenarnya di pertemuan ini kalau ada yang mempresentasikan karya diminta sih sebenarnya. Atau kita mungkin ya Pak Ridho ya mau mempresentasikan hasil silakan, cuman karena waktu mungkin. Nah, makanya saya ikut nimbrung karena memang saya berharap betul dari kegiatan ini kita buat karya sederhana saja. Kalau saya sih karya sederhana, nggak usah yang muluk-muluk seperti yang bagus-bagus, tapi kita tahu dulu karena kita kan pembelajar ya, baru belajar juga. Pemula. Ada Bu Dola, pemula Bu. Saya juga tidak sepintar Pak Ridho. Ya, megangnya itu terus gitu ya. Ya Itu kan? Pak Tri, ada pertanyaan dari teman kita. Rekap nilai siswa yang telah mengerjakan kuis bisa dilihat di mana, Pak? Ini yang jawab Bu Nuraini nih. Bu Nuraini ada di tempat, ya karena sudah PTK Pak. Dia sudah melakukan PTK, nilainya ada. Udah tahu ya. Nah, silakan Bu Nuraini. Untuk rekap nilainya nanti saya kirim linknya ya Pak. Ibaratnya nanti setiap siswa yang udah ngisi kuisnya, nanti Bapak tinggal klik link di sana, nanti nilai siswa itu per kelasnya akan nampil. Nanti saya kirimkan ke grupnya ya Pak ya. Kan, benar kan? Sama dengan Google Form ya Bu Nuraini, tibanya Bu Nur. Dia kayak semacam dibilang bentuk drive sih, bentuk ada juga Bu, tapi dia kayak tampilan tersendiri, tapi nanti nilai siswanya itu per kelasnya. Jadi kalau Ibu ngasih kuis ke kelas 1 kelas gitu, mamanya kelas 4, maka semua siswa di kelas 4 yang udah ngerjain kuis akan nampil di bagian kelas 4. Kecuali kalau siswa itu salah masukkan kode kelas, maksudnya dia kelas 4 tapi dia masuk kode kelas 5 gitu kan. Salah ngasih kode atau kayak gimana, berarti nilainya akan berpindah gitu. Jadi nanti nilai siswanya memang per kelas nanti Bu direkapnya. Sesuai dengan kuisnya. Nanti dia kalau nggak salah itu ada bentuk zip ya jatuhnya nanti itu. Berarti mirip-mirip itu Mbak ya Pak, yang Google Form itu ya, jadi nilai iya. sendiri itu ya. Oke sip. Oke, terima kasih Bu Aini. Ya, sama-sama. Bu Nuraini. Mohon maaf Bapak Ibu. Mau nanya Bu? Ya, silahkan. Misalnya nih kita punya kelas paralel. Kita buat satu scenes untuk dua kelas yang paralel gitu kan? Apakah itu nama kelas yang kita buat itu sama atau kita bedakan ketika pengiriman? Oke, dia gini Bu, kalau Ibu samakan, maksudnya berarti kan dua kelas yang sama tapi siswanya berbeda gitu artinya ya Bu ya. Tapi materinya tetap sama. Skin yang digunakan juga tetap sama. Kalau seandainya Ibu samakan kode kelasnya untuk kedua kelas itu diperbolehkan, hanya saja nanti rekap nilainya dia tergabung. Di situ dia. Tapi kalau seandainya Ibu bedakan kelasnya, meskipun dengan skin yang sama, rekap nilainya tetap berbeda sesuai dengan kelasnya. Oke Bu Nuraini. Bu Nuraini, ini ada permintaan ini, boleh nggak di-share-kan satu contoh scene untuk pelajaran fisika SMA? Maksudnya share skin yang udah jadi gitu. Iya, karena yang tadi kan Pak Ridho materi SD gitu kan. Jadi materi SMA ini belum terbayang lagi seperti apa yang mau dibikin itu. Kalau untuk materi sebenarnya kan kita kan pelatihannya kan yang karena kita di awal, jadi kan kita buat yang simpel aja. Jadi Bu kayak kalau fisika ya Bu ya, fisika kan biasanya kan ada itu materinya tentang apa tuh ya? Mengenai gerak ada oksidasi gitu kan. Oksidasi kimia Bu. Oh iya. Mungkin saya banyak jawab gitu ya Bu ya, gaya perpindahan gitu kan. Jadi di sini ibaratnya dalam scene yang scene yang Ibu buat itu di awal Ibu kasih kayak penjelasan dulu, hari ini kita mau belajar tentang perpindahan umpamanya. Kemudian di saat dia standpoint selanjutnya Ibu kasih video nih, perpindahan itu apa, rumusnya apa gitu, contohnya gimana. Barulah di akhir nanti siswa itu
masuk ke kuis gitu. Itu aja alurnya Bu. Di awal kita kasih judulnya, yang kedua apa Bu ini kan gangguan ya. Oh, Bu Dola, saya kan guru kimia nih Bu Dola. Iya Pak. Masuk ke kelas, judulnya apa, dikasih penjelasan oleh si guru. Misalkan tentang apa Ibu, misalkan hukum Newton. Yang kimia aja lah yang dijelaskan Pak. Kalau saya kan penjelasan sama kayak Pak Rido tadi labor. Saya kenalkan alat-alat labor, 1 ini, 2 ini, 3 ini secara gambar. Setelah itu ada nonton ya video ini tentang fungsi-fungsi alat-alat gambar tersebut, alat-alat labor tersebut. Misal gitu ya Bu. Misalkan fungsi neraca, fungsi misalkan garpu tala, misalkan seperti itu. Iya. Setelah itu ada video YouTube untuk menguatkannya. Selalu saya buat seperti itu Bu, yang karya saya. Setelah itu nanti anak-anak sebelum keluar skin itu, keluar dari labor itu, saya kasih soal di papan tulis. Nanti dia ngerjakan soal seperti itu. Sederhana sih, yang seperti Bu Aini sampaikan. Ada judulnya, pasti ada judul. Terus tuh setelah itu Ibu menjelaskan apa. Kan tadi Pak Rido, hai, halo, assalamualaikum. Itu kan kata-kata awalnya gitu ya Bu, semacam itu. Setelah itu menjelaskan apa Ibu yang mau jelaskan. Nggak usah banyak-banyak juga kan Bu. Ya, misalkan kalau misalkan Bu Pani nanti kalau ditanya dia jelaskan dengan video dia gitu. Boleh nggak pakai video di YouTube? Boleh Bu. Bukan harus pakai video Ibu gitu. Gitu. Jadi tidak memberatkan si peserta pelatihan. Jadi nanti setelah menonton video, harapannya masuk poin berikutnya, dia mengerjakan kuis. Kan sederhana sih Bu, seperti kita ngajar di kelas. Seperti itu. Berarti satu sins itu bisa 45 menit gitu ya Pak? Atau sekitar 20 menit, 30 menitan waktunya? Boleh Bu, boleh. Kan tergantung skenario kita Bu. Oh iya. Tapi kan dia main nanti ke dalam, ayo masuk nih, misalkan join. Tapi kan kita paling lama memakai alat itu 10 menit Bu, paling nggak pusing nanti katanya kan gitu. Jadi harus dipertimbangkan itu Bu. Jadi nanti dikasih materi di dalam, pada intinya nanti setelah masuk ke dalam ruang virtual itu dia melihat materi, melihat video dan mengerjakan soal. Satu paket ya, itu aja. Izin Pak, mau menambahkan mungkin ya. Pengalaman Bu Pani nih Bu, guru biologi. Bu Dola, saya juga guru IPA biologi Bu. Sedikit. Iya Bu Pani. Mudah-mudahan bisa jadi inspiratif juga bagi Ibu. Saya juga pemula Bu awalnya. Nah di situ saya bikin laboratorium juga sama dengan Bapak Tri. Nah di situ kan saya kekurangan aset. Nah bagi nanti Bapak Ibu yang kurang aset, misalkan tidak ditemukan di akun Bapak Ibu, tidak misalkan cari jarum suntik, misalkan Bapak Ibu kurang asetnya. Nah Bapak Ibu bisa nanti menambahkan bikin video ya Pak Tri. Benar. Bisa Bapak Ibu bikin video demonstrasi sendiri, Ibu sendiri yang berada di dalam itu lebih keren sekali Bu. Ketika viewernya masuk, nah nampak ibunya di dalam kelas itu, seolah-olah ibunya ada di dalam kelas tuh. Awal-awalnya Bu Dola emang tidak ada inspirasi bikin seperti itu, tapi nanti lama-kelamaan ketagihan, pasti Ibu tuh mau nambah inilah, ada aja nanti Bu. Insya Allah itu Bu. Ya mungkin itu Bapak sebagai pemula pengalamannya Pak Rido. Ya, makasih. Ya mungkin 5 menit lagi ya kita diskusi. 5 menit lagi Pak. Mungkin tambahan informasi. Absen, ada yang nanya absen nih Pak Rido. Ya Pak, udah saya kirim di WA Pak, di grup. Udah ada absen ya? Udah di WA grup Pak, Bapak Ibu. Di WA grup. Ya Mas Rido. Ya Pak D, Raisan, Pak Rido, silakan Pak D. Terima kasih. Untuk mengisi konten video itu bisakah video yang layar rekam itu? Layar itu bisakah? Videonya berupa rekam layar. Oh boleh. Bisa itu. Boleh.
Asal Bapak upload di YouTube. Oh, harus dari YouTube Pak ya. Kalau nggak upload di YouTube agak berat sih Pak. Agak berat ya Pak Rido ya, karena dia cloud ya. Ya, di cloud Pak. Dia sistem ini kan cloud ya, di awan. Kalau saya sarankan videonya ya di YouTube lah. Harus upload di channel Pak ya. Iya, lebih baik gitu ya Pak Rido ya. Karena kalau upload nanti Bapak upload yang berat-berat tentu lama ya. Loadingnya lama. Loadingnya lama kalau sistem cloud itu. Biasanya seperti saya videonya banyak yang video rekam layar aja Pak. Enggak apa-apa Pak, kan jelas Pak. Sekitar 6 menit, 7 menit gitu. Rekam layar itu kan Bapak kan menjelaskan tentang materi itu kan Pak. Boleh, Ya, boleh. pakai PowerPoint-nya Pak. Artinya gini, Bapak udah ada materi PowerPoint, Bapak jelaskan di dalam kelas itu, misalkan Bapak pakai PowerPoint, ada papan tulis nanti dibuat. Bisa Pak, bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jadi Bapak buat di layar pun kalau ide dari saya Pak, misalkan ada 3 video, boleh nggak Pak Rido? Boleh gitu. Kalau diklik videonya nanti dia besar gitu ya Pak Rido? Iya Pak. Keren Pak, keren. Kalau berimajinasi ada interaksinya ya. Iya, ini Pak. Tidak harus satu ya Pak Rido, boleh. Tidak harus satu. Itu kan udah kompleks ya Bapak Ibu. Udah kompleks. Pak Tri, ini Ya. di menu submission itu ya di bawah standpoint kan ada YouTube 360 derajat sama YouTube video. Itu perbedaannya apa Pak Tri? Ada sih perbedaannya kemarin tuh saya udah coba-coba ada perbedaannya Pak. Saya kelewatan itu Pak Tri, materi yang itu. Enggak, saya udah nyoba kemarin tuh ada memang. Pak Rido mungkin bisa jawab. Ada perbedaannya pasti Pak. Ini pengalaman guru-guru mungkin di lapangan lebih di apa viewernya mungkin ya Pak Rido nanti. Apa kita cenderung pakai yang YouTube video itu aja Pak ya? Kita ngambil dari YouTube itu Pak ya, lebih aman ya? Kalau saya ya, saya lebih aman. Oke. Ya Pak, makasih. Karena memang nanti harus ada viewernya anak gitu. Menarik nggak? Tadi pengalaman Ibu Sapa tadi memang betul, kita kreator di sini viewernya di handphone. Nggak bisa viewernya di videonya diklik itu langsung membesar gitu Pak ya tampilannya? Iya, membesar. Oh gitu ya. Terus jadi memang harus bolak-balik gitu. Harus bolak-balik. Kalau mau buat karya yang bagus, standpoint-nya harus diatur, pop-up-nya harus diatur. Disitulah letak kejelian si pembuat kreatornya. Jadi sebelum ngasih ke anak, jangan anak dongak, jangan bingung standpoint. Pengalaman saya kemarin sama Pak Rido, kami nyusun standpoint itu nggak berurutan, akhirnya nggak jalan. Rido gimana nih kok nggak jalan? Apa saya bilang, ya nggak jalan dari satu ke duanya langsung loncat ke 3 Pak, nggak jalan, 2-nya tersembunyi. Gitu ya. Harus urut betul itu ya, Pak. Akhirnya standpoint saya nggak jalan, program saya nggak jalan, kan cemas Pak, udah mau dikumpul nggak jalan. Nah, artinya pengalaman saya itu ya tinggal apa aja sih, tarik aja yang nomor 2 ke posisi yang nomor 2. Mungkin Rido nanti bisa nunjukkan jalannya. Jadi artinya bisa Pak, artinya harus standpoint harus berurut seperti yang Ibu Ani kemarin sampaikan. Itu ya Pak Rido ya. Ini kan pengalaman trouble kami yang kami ceritakan. Oh ini ya rupanya. Itu seperti itu Pak Bedowi dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Tri. Ya, yang lain silakan, mungkin 1 menit lagi ya Bu Pani. 1 menit lagi Pak. Izin Bu Pani. Ya silakan Pak Rido. Setelah tadi kami sampaikan masalah apa saja yang harus dikumpulkan. Yang pertama kan RPP, kemudian kode kelas, kemudian SIN-nya. Nanti akan disediakan link formulirnya. Kemudian yang informasi untuk batas ya deadline pengiriman tugas itu adalah tanggal 26 Februari Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum 26 Februari silakan diangsur tugas-tugasnya, silakan buat RPP dan yang lainnya. Nanti akan kami kirimkan linknya di grup ya dari pihak Mindalet langsung. Kenapa tanggal 26? Kalau lulus bisa langsung masuk daftar pendekar PR Bapak Ibu. Karena pendekar PR Pak, untuk informasi itu penutupannya bergabung dengan afiliat pendekar itu tanggal 28 Februari. Benar, iya. Makanya kita ambil Bapak Ibu tanggal 26. Jadi ada rentang 1 hari diperiksa ya.
Nanti tanggal 27-28 sudah tahu ya Pak Ridho ya, bisa mendaftar pendekar PR Bapak. Nggak wajib sih Bapak Ibu yang punya komitmen untuk terus belajar berbagi tentang media pembelajaran berbasis PR. Kami berharap banyak pendekar-pendekar PR khususnya di Provinsi Riau dan umumnya di seluruh Indonesia. Yang hadir hari ini kan di seluruh Indonesia. Oke, itu mungkin dari saya. Ada dari saya mungkin itu ya, teman-teman. Semangat, kumpulin tugas seperti yang Pak Ridho sampaikan. Kapan sampai batas waktunya Pak Tri? Tanggal 26 tadi Bu, tanggal 26. Tanggal 26. Sederhana aja Bu Yarni, sederhana saja. Ada RPP, ada buat skin, lalu buat kelas, kode kelasnya nanti tahu, nanti share kepada, nanti ada POM-nya. Nanti pihak kami dan pihak Milialab akan memeriksanya. Yang pasti kalau udah dikerjakan itu Bu, insya Allah saya yakin lulus. Yakin lulus. Amin. Kalaupun kesulitan, saya paling cara mudah Bapak Ibu adalah membuat template yang ada. Ya. Paling mudah. Iya, ATM template yang ada. Ya, kan banyak template yang ada, sesuaikan. Itu paling mudah betul. Ya. Jadi jangan menyerah dulu, jangan menyerah dulu. Insya Allah ada teman-teman di sini. Saya pingin hari ini 47 lulus gitu Bapak Ibu. Karena saya lihat progresnya Bu Bapak Ibu semua, umumnya hampir 50 ya Pak Ridho ya. Umumnya tiap hari hampir 50. Kalaulah ini lulus 47 ini udah prestasi Riau yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang pematerinya yang handal-handal ya, ada Bu Aini, ada Pak Ridho. Kalau saya kemarin sendirian tak tercover sama saya mungkin, dan hari ini tercover oleh ada Bu Pani, ada Pak Ridho, ada Bu Aini, nanti ada mungkin yang lain-lain nanti akan muncul. Itu dari saya, semangat. Sesulit apapun pekerjaan itu, kalau kita konsisten, komitmen, insya Allah lulus, insya Allah selesai. Tidak ada pekerjaan yang tidak siap, pasti siap kalau kita mau. Itu aja mungkin closing dari saya. Mungkin Pak Ridho, Bu Nuraini nanti silakan. Terima kasih Bapak Tri. Bagaimana Bapak Ridho? Mungkin saya untuk closingnya satu aja ya Bu. Ini kata-kata dari teman akrab saya sendiri ya di sekolah, Pak Gigi Sudewo. Dia mengatakan kan dunia VR ini kan dunia 3D Bapak Ibu ya, dunia virtual 3D. Dia mengatakan tidak ada desain yang bagus, ya tidak ada desain yang bagus, tidak ada satupun desain yang sempurna. Karena desain yang bagus, ya desain yang lebih baik dan lain itu telah menimbulkan banyak sekali persepsi terhadap siapa yang melihat desainnya. Jadi tidak ada desain sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan desain saya bagus, enggak juga ya. Bahkan bagi diri saya pribadi, mungkin bisa jadi desain Bapak Ibu yang Bapak Ibu katakan jelek, mungkin bagi kami yang menengoknya mungkin bagus ya, kayak gitu Bapak Ibu. Itu yang paling penting karena ini kan dunia desain juga. Itu aja Bu Fani, closing statement. Luar biasa sekali closing statement narasumber kita Bapak Ridho Kurniawan. Boleh closing statement oleh Ibu Nur Aini, silakan bagi para peserta. Oke, kalau dari saya sih intinya aja ya Bu ya, ibaratnya setiap peserta timbulkan lagi semangatnya, jangan sampai putus di tengah jalan, yang intinya keluarkan jiwa kreativitasnya gitu. Karena setiap orang kan memiliki jiwa kreativitas berbeda, jadi keluarkan semuanya, keluarkan imajinasinya, dan rancanglah sedemikian rupa gitu, karena ide kita kan masing-masing berbeda gitu. Oke, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Marilah kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih atas materi, ilmu, dan pengalamannya Bapak dan Ibu. Dari saya, penutupnya adalah rangkuman tentang kegiatan kita 3 hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu bikin tugas. Yang pertama template, yang kedua SIN, dan ketiga adalah kode kelasnya. Dan terakhir dikumpul pada tanggal 26 Februari 2022. Nah, Bapak Ibu semua, saya sangat antusias sekali melihat semangat Bapak Ibu. Jangan loyo, jangan anggap kita yang sudah tua itu adalah yang kita tidak, yang maksudnya itu tidak kreatif ya. Malahan nanti yang tua-tua ini karena giat
karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi, mungkin lebih bisa mengalahkan yang muda-muda ini. Oke, statementnya adalah pantang menyerah ya Bu, maju mundur, pantang menyerah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada trainer pendekar VR Riau yang bekerja sama dengan pihak Media Lab. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya sebagai moderator salah kata, mohon maaf selama 3 hari ini. Mohon maaf, saya sudahi dengan sebuah pantun. Sungai Sakti tuah kencana, Sungai Siak nama diberi. Sampai di sini acara kita. Semoga kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu semuanya, jangan loyo, jangan patah semangat dengan usia. Ya, baik kepada Bapak Ibu semua, mungkin bisa mengaktifkan videonya, kita foto bersama. Boleh Bapak Ridho bantu? Ya. Bapak Ridho. Media Lab ada pihak Media Lab, enggak ya? Enggak Pak, udah dilihat tadi Pak. Enggak ada ya? Enggak ada Pak. Saya itu belum punya lambang Media Lab ya Pak Ridho. Belum ada lambang atau jargonnya gitu. Belum ya? Mungkin jargon dari kegiatan kita mungkin Pak. Boleh. boleh. Apa ada video ininya, course video filternya Pak Ridho? Oh iya Pak, Video. Oh iya, filter. Video filternya Bapak Ibu silakan. Ternyata Bapak Ibu, saya bongkar. Ternyata kemarin tidak bisa Bu Nur Khairia. Ternyata harus diupdate Zoom-nya. Oh iya. Gimana caranya Pak? Diupdate Bu, Zoom-nya yang kita instalkan di laptop, diupdate. Oh, kemarin gitu. saya ini kan belum bisa. Oh gitu ya. Ternyata setelah saya update ini kan bisa Bu. Saya nggak bohong nih kan. Sudah Oh iya benar. Ya. Sudah pakai kacamata. Kalau sekarang bisa Pak diupdate kalau sedang aktif. Proses sih. Pengupdate-nya kan harus diinstal ya, diupdate. Ya, itu baiklah Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Ridho dipimpin screenshot-nya. Ini Pak jargon kita Pak, jargon kegiatan kita. Ini pakai, mendidik dengan hati, mengajar dengan media, mencerdaskan anak bangsa yang berkarakter. Iya. Keren. Pak, bisa dulu ya Pak. Ya, Coba ya, satu. Pak, silakan pakai videonya ya, video filter. Ya kan Pak Ridho? Oke, satu. Bentar Pak, saya ganti dulu video saya Pak. Iya, video filter biar keren. Apa? Saya juga belum update Bu. Belum bisa ya? Belum bisa Bu Pani? Belum update juga Pak. Ya, nanti ini diupdate. Nanti mana tahu ada pertemuan lagi. Itu banyak ternyata video filternya Bu Nubaria. Ada kacamata, ada yang lain. Baik, terima kasih Pak atas infonya. Nanti saya update setelah ini. Iya, saya kemarin 2 hari nggak pakai kacamata ini loh Bu. Hari ini saya pakai. Oke, satu. Ini yang slide 1 dulu, 1, 2, 3. SMK bisa. Oke, 1 lagi Ibu, 1, 2, 3. Oke, nanti kirim dulu. Bisa. Iya, kirim ke Abado ya. Terima kasih Pak Ridho. Terima kasih. Bapak Ibu maju terus, pantang mundur, meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Iya. Hari ini sepertinya pihak Media Lab tidak apa ya. Sudah hadir. Iya, tadi udah dihubungin Bu Elena Pak. Jaringan katanya Pak. Jaringan, nggak apa-apa. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol, silakan. Karena ini kayaknya ditutup dulu recordingnya Pak Ridho. Boleh ya Pak ya? Boleh.